Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu sulhu ma'al iqrari. Sah as-sulhu akad damai ma'al iqrari disertai pengakuan bersamaan dengan adanya pengakuan. Karena damai itu terjadi bila mana sudah ada salah satu pihak yang mengalah ya. Kalau amang kada yang mengalah, kada dah kesah dah damai, harus ada yang ngalah dulu meskipun pahit namanya rasanya lah. Ma'al iqrar, nah, disertai adanya pengakuan. Iqraril mudda'a alaihi bil mudda'a bihi, pengakuan al mudda'a alaihi. Mudda'a alaihi terdakwa, orang yang didakwa. Jadi kita tuh terdakwa, ya kah? Bil mudda'a bihi, dengan dakwaan. Bil mudda'a bihi, dengan dakwaan. Jadi pihak terdakwa mengakui itu dakwaan. Apa contohnya? Misal orang mendakwa terhadap kita, Ikam ya kalau ada utang lawan aku 100.000, berat lah nih rasanya ngakuin itu. Pahit kalau tuh. Nah, asalnya bersih tegang dulu, khusumah dulu, debat dulu. Nah, setelah debat yang berkepanjangan, akhirnya ngaku. Terdakwa yang didakwa ngaku. Ya ajar, ada semalam tuh berutang 100.000. Nah, setelah itu apa damainya? Damai ini kena bisa dalam bentuk pelepasan hutang. Nah, arti pelepasan hutang dibari ya, dibari yang aja sudah usah dibayari, yang penting ikam ngaku. Itu karena ibra, pembebasan hutang. Ada juga kena tuh yang dalam bahurupan damainya aja kalau usah dibayari jar, usah dibayari. Iya kalau usah dibayari, kadanya apa? Nggak usah dibayari. Sepeda ini gak senda. Sepeda gak senda ya. Nah, itu kena namanya jual beli. Artinya sepeda diambil dengan bayaran hutang yang sudah diakui. Ada juga kena tuh aja kalau usah dibayari 100 tapi dibayarinya 50 aja. Itu ngarannya hafithah. Apa nih? Pengurangan hutang. Itu suluh. Harus ngaku dulu. Amang kadang ngaku gimana berdamai. Ngaku dulu. Baik. Fil amwal, pada segala harta-harta. Wa huwa zahirun, dan itu jelas. Wa huwa zahirun, dan itu jelas. Wa kadama afda ilaiha ay al amwali kaman sabatalahu ala syakhsin qisasun. Begitupun ma afda ilaiha ay al amwal, sesuatu yang membawa, yang berujung kepada harta. Sesuatu yang berujung kepada harta. Contohnya man sabatalahu ala syakhsin qisasun, seperti orang yang tetap untuknya atas orang lain qisasun, qisas, hukuman qisas. Seperti orang yang tetap untuknya atas orang lain hukuman qisas. Seperti melukai orang lain, maka balasannya juga dilukai. Lalu pasalahu alaihi, lalu dia
berdamai dengannya, alaihi atas itu qisas, ala malin atas satu harta, ala malin atas satu harta. Artinya aja aku kadang nuntut qisas, kadang nuntut pembalasan secara fisik. Qisas itu kan pembalasan secara fisik. Kalau bunuh balasannya bunuh, melukai dibalas dilukai. Selama masih kawan mempersamakan, maka diusahakan mempersamakan itu tindak pidana. Nah, lalu yang tadi yang korban tadilah aja sudah ya, aku kadang nuntut membalas, suka sama-sama melukai, ini aja denda. Denda pidana. Yang itu bayar aja kita. Bolehkah? Boleh. Ala malin atas harta, bilafzis sulhi dengan kata-kata as-suluh, akad suluh, akad damainya, ada akadnya lah. Seperti akadnya itu, aku damai solahtuka, aku damai denganmu, minal qisas, daripada hukuman qisas, yang mana padahal aku hukuman qisasnya itu aku berhak atas itu hukuman, tapi aku kada menghukum bikada dengan pembayaran seini. Nah, boleh itu, boleh, karena itu adalah hak. Jadi manusia yang itu darahnya itu dihormati, dihargai. Jadi karena sembarangan menumpahkan darah orang, ada hukuman pidananya. Wadah kita ini ringan aja masih. Yang 1 juta 2 juta itu ringan aja. Aslinya kalau hukum Islam berat. 10 jeri nah pagat sebuting lah, kelingking misalkan pagat 9 aja kalau jadi orang lagi. Maka yang sebuting kelingking ini nilainya berapa? 10 ikung unta. Berapa unta sih ikung? Sama lawan harga kendaraan, gitu larang lagi tak. Unta lain pada sapi lah. 10 ikung larang. Sebuting ya lah hilang. Kada kawal lagi ngunti polpen gitu kan lah, ngunti polpen pagat. Larang harganya. Sebilah gigi ditampar orang sekalinya patah gigi. Berapa agama menghargai 5 ekor unta? Berapa 5 ekor unta? Harganya seikung unta berapa? Nah kan kada gigi ini kada nyaman. Pertama kada nyaman, kedua kada keren. Kada nyaman nah, kada keren gitu nah. Nah kada nyaman nih kau aja panggil lagi diganti gigi palsu ya. Kada keren nih nah, yang ahli banan cari ya. Nah, lalu tadilah fa innahu maka sesungguhnya ia suluh yasihu sah au bilafzil bai'i, atau dengan lafaz jual beli. Fala gitu aku bilang. Fala kasemuna. Au bilafzil bai'i fala, maka tidak sah. Harus memakai lafaz suluh, lafaz damai, tidak boleh dengan lafaz jual beli. Seperti lafaz jual beli itu apa? Aku jual hukuman kisos ini kepadamu dengan bayaran sekian. Artinya ikam kada dihukum, tapi aku jual hukuman itu lawan ikam tukari, ikam bayar lawan aku, dan aku kada lagi menghukum. Kada boleh, ini harus makai lafaz suluh solah tuka, aku damai denganmu gitu.
wa huwa ay as-sulhu, dan ia yakni damai itu nau'ani, ada dua macam, dua bentuk. Ada yang namanya ibra'un, pembebasan. Pembebasan utang tadi, orang akui sudah utang 100.000 aja sudah jar kada apa-apa, kudu usah dibayari, yang penting nyawa ngaku gitu aja. Yang kedua wa muawadatun, yang kedua adalah muawadah, pertukaran. Artinya inya kada maambil itu duit 100.000, tapi inya maambil yang lain yang seharga 100.000, ya kah? Kada maambil 100.000, tapi kada apa? Tapi maambil barang lain, boleh nih tuh, namanya muawadah. Barang lain apa? Kayak orang dadayan ya. Barang aja ya. Ibra'un wa muawadatun. Fal ibra ay sulhuhu iqtisaruhu min haqqihi ay dainihi ala ba'dihi. Maka ibra itu yakni damai pembebasan, sulhul ibra, suluh dengan pembebasan. Iqtisaruhu min haqqihi aidainihi ala ba'dihi, yaitu ia meringkas daripada haknya. Meringkas ia daripada haknya, yakni utangnya, ala ba'dihi, atas sebagiannya. Dahulu jar pernah terjadi Ka'ab bin Malik yang adu kudu kesahakan yang kada ditagur Rasulullah sebulan lebih tadi ya kan, Ka'ab bin Malik ya, tapi kadang kisah itu kisah lain. Nah, Ka'ab bin Malik ini menagih utang daripada yang mengaran Abdullah bin Abi Hadarad. Jadi Abdullah terdakwa, pendakwa adalah Ka'ab bin Malik. Akhirnya bertikai keduanya di dalam Masjid Nabawi hingga nyaring suara. Buhan yang berdua ini sama-sama bakakarasan masalah utang. Seikung karas menuduh utang lawan orang lain, seikung karas merasa kededa utang. Sampai Rasulullah kan kamar sini dempet dengan apa? Dengan Masjid Nabawi. Ya kan? Karena langsung setawing lawan Masjid Nabawi, kedengaran Nabi. Keluar Nabi daripada kamar sidin, lalu Nabi mengiyau, Ka'ab. Jar Ka'ab pun, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan solusi kepada Ka'ab agar kita memberikan persyaratan. Hendaknya menjadikan satu persyaratan. Jar si Ka'ab, sudah jua ya Rasulullah. Nah, sudah ya Rasulullah, ulun gawi melakukan memberikan persyaratan. Jar kita itu tempo ya kah? Tempo diberikan waktu. Lalu jar Nabi lawan yang seikungnya, amun mengki itu Abdullah nyawa pakdihi bayari, karena hutang itu sampai mati tetap utang.
Utang itu sampai mati tetap utang. Karena istilahnya mati itu mengubur utang. Makanya Rasulullah sidin kada hendak menyembahyangi orang yang matinya membawa utang. Kecuali ada yang bersedia dulu menggantikan utangnya. Amun ada yang bersedia hanya Nabi mau. Amunnya kada ada yang maunya utang nih, Rasulullah kada menyembahyangi. Bukan berarti orang ini kafir, kada. Rasulullah hendak memberikan satu pemandangan bahwa jangan sekali-kali bahutang yang utang itu mengalihakan sorong. Utang itu kada menyamanakan lah. Jadi mun hendak sesuatu itu sabar aja mun kada perlu benar kada usah sampai berutang utang. Sabar aja, kumpulakan aja sampai kawa menukar. Munnya kada perlu benar kada usah berutang. Jadi berutang itu garang hukumnya macam-macam. Kadang boleh, kadang wajib, kadang haram. Boleh ketika kita hutang itu untuk kita kelola. Jadi kita utang secara bisnis. Kalau utang bisnis berbuah kalau tanya. Berujung, berbanyak. Artinya berutang itu gasan bagawi. Ada juga berutang itu gasan poya-poya. Yang kada perlu sekalinya berutang. Kada perlu padahal lalunya berutang. Nah, apa hukumnya itu tergantung. Munnya inya ada sesuatu yang menjadi jaminan gasan bayar. Misalkan ada gaji bulanan, ada penghasilan, silahkan utang. Tapi kalaunya kada penghasilan jelas, bagawi kada karuan bagawi, gaji kada jelas, maka itu kenanya bisa haram berutang. Haram berutang. Apakah duitnya haram? Bahutangnya yang haram. Gawiannya haram. Mun orang mau utangi halal aja duitnya, ya kan? Ditukarakan halal aja duitnya. Cuma gawian utangnya itu haram. Oh ya apa? Guru wajib berutang itu mun kada berutang mati. Kelaparan sudah, kada pemakanan. Lalu yang pasnya pas dapat duit dapat utangan apa baca anak alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihin nusyur. Ya jar guripane salah baca doa apa makang itu doa bangun guring unda tadi hendak mati sudah ya kan. Dapat utangan kehimungan ya hendak mati sudah anda tadi jar doa bangun guring itu doa setelah mati lah tah. Nah, fa idza salahahu maka jika dia berdamai dengannya minal alfi daripada 1000 alladzi lahu fi dhimmati syakhsin daripada 1000 yang haknya dalam tanggungan orang. Bila dia berdamai dengannya dari 1000 yang haknya pada tanggungan orang ala khamsi mi'atin minha atas 500 daripadanya Faka'annahu maka seakan-akan dia qala berkata a'tini khamsami'atin berikan aku 500 wa abra'tuka min khamsatin berikan aku 500 aku bebaskan 500. Ada suluhnya itu tadi ada dua ada ibra sebutin apa tadi ada muawadah. Ibron itu tadi pembebasan, arti pembebasan orang itu damainya itu adalah meringkas. Arti meringkas menyingkat atau mengurangi dari sebagian haknya, ya, dari sebagian haknya. Lalu yang diambil hanya sebagian.
nanti deh wala yajuzu bima'na la yasihu. Dan itu wala yajuzu bima'na la yasihu tulisannya. Dan tidak boleh, yakni tidak sah, ta'liquhu ay ta'liqus sulhi, menggantung-gantungkan suluh, menggantung-gantungkan akad suluh. Arti menggantungkan itu apabila ini itu arti menggantung-gantungkan akad suluh. Ay ta'liqus sulhi, menggantungkan suluh, bima'nal ibra, dengan makna al ibra, pembebasan utang, ala syartin, atas satu persyaratan. Tidak boleh basuluh membebaskan utang, suluhnya itu bersyarat. Contoh bersyarat kaqaulihi, seperti ucapannya. Ini suluhnya nih lah. Idza jaa ra'sus syahri faqad salahtuka. Bila datang awal bulan, maka aku damai denganmu. Nah, itu ngarannya menggantung-gantungkan akad suluh, kada boleh. Dalam masalah akad, semua akad itu kada dibolehkan bagantung, kada boleh. Dari jual beli tak kada boleh. Aku jual lawan ikam lah, aku jual lawan ikam lah, aku jual bila awal bulan, maulah. Sudah berhadapan, ya lah. Sudah mengambil sepermi, sudah menjulung duit. Ya aku jual bulan depan, ya maulah. Itu ngarannya menggantung-gantungkan akad, kada sah gitu. Napanya aja akad menggantung-gantungkan lawan syarat kada sah. Contoh di sini, bila datang awal bulan aku damai denganmu. Wal muawadhah, adapun suluh muawadhah. Tadi ada suluh ibra, ada suluh muawadhah. Ay suluhuha, damai secara muawadhah, secara pertukaran. Makna suluh muawadhah, uduluhu an haqqihi ila ghairihi, beralih dari haknya kepada selain haknya, berpaling dari hak dia kepada yang bukan hak dia. Jadi bahurupan adalah bahurupan lawan baju, bahurupan lawan sepeda, dihurupakan lawan utang yang sudah diakui. Ka'anid da'a alaihi daran, seperti dia mendakwa kepadanya sebuah rumah. Mendakwa sebuah rumah, itu rumah anda aja. Kenapa jadi rumahnya itu warisan. Ampun abah anda asalnya, atau ampun datu anda bisa anak si ikungannya ya kain anda bisa anak si ikungannya ya abah anda bisa anak si ikungannya ya anda. Daripada mah supaya sah secara waris tuh ya kalah. Waris tunggal daripada mengena-ngenakan lah. Jelas mana itu lah. Kemudian inilah di rumah ndajar awasyaqsan minha, atau minyak mendakwakan bahagian daripada itu rumah, sepetak daripada itu
itu rumah. Kan rumah tuh luas. Kalau dipetak-petak. Wa aqarra, lalu mengakui siapa yang mengakui? Terdakwa ya lah, lahu kepadanya, kepada siapa? Kepada pendakwa. Bidzalika, dengan itu dengan itu dakwaan. Wasalahahu, lalu berdamai dengannya, si yang mendakwa berdamai dengan terdakwa, minha, daripadanya itu rumah, ala muayyanin, atas barang tertentu. Aja jar kada mengambil rumah. Nah aja sedayar, ika mengaku kalau sedayar, ini yang kamar ini atau rumah ini ampun abah, ampun aku karena warisan datuku aja sudah, aku kada mengambil rumah. Kita berdamai. Damainya apa? Ala muayyan, atas barang tertentu. Yang lucunya tuh pengarangnya lucu juga lah. Contohnya di situ kata ubin seperti baju selembar, ya kan? Kada mengambil rumah buruk lawan baju selembar ya. Lucu juga sih ini lah. Kata ubin ya lah. Aja sudah rumah kada ambil, kita damai. Hendak kada ambil rumah. Baju yang didadayan ini kesendalah ya. Ya. Fa innahu yasihu, maka sesungguhnya itu sah. Itu sekedar contoh. Artinya itu contoh pertukaran dakwaan satu barang lalu ditukarkan dengan barang tertentu yang sebenarnya barang itu tadinya bukan miliknya. Kan pakaian tadi bukan miliknya, yang didakwakan adalah rumah. Lalu dihurufkan non pakaian. Aku naik kan? Sudah orang ngaku itu apa? Ambil ya rumahnya lagi. Baju selembar. Wa innahu yasihu. Sesungguhnya sah. Wa yajri alaihi ay ala hadha sulhi hukmul bai'i, dan berlakulah atas ini ay ala hadha sulhi, atas ini akad suluh, akad damai, hukmul bai'i, hukum jual beli. Wa ka'annahu fil mithalil madhkur, maka seakan-akan ia pada contoh tersebut ba'ahud dara bithaubi, seakan-akan dia pada contoh tersebut menjualinya rumah ditukar pakaian, ya kan? Menjual rumah dengan ditukarkan pakaian, seakan-akan ya. Nah, karena berlaku hukum jual beli, berarti apa yang menjadi konsekuensi jual beli maka pun juga ikut berlaku. Apa konsekuensi jual beli? Macam-macam. Ada namanya khiyar, ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat. Nah itu arti berlaku hukum jual beli. Wahina idin, ketika itulah bayat butuh fil musalahi alaihi, maka tetaplah fil musalah alaihi, pada musalah alaihi itu namanya yuk, terjemahnya pastinya yuk. Sesuatu yang ditukar gitu kan, fil musalah alaihi, pada sesuatu yang ditukar. Namanya ditukar dengan pakaian mula tadi. Maka berlakulah fil musalah alaihi, pada sesuatu yang ditukar, hukum jual beli. Hukum jual beli. Qaraddi bil aibi, contoh hukum jual beli itu mengembalikan sebab cacat. Z, ambilkan buku latihan di atas kalau dapat ya. Di atas meja lah. Qaraddi bil aibi, jadi apa?
Wa man'it tasarrufi, dan dilarang menjual qoblal qabdi, sebelum diterima. Dilarang berbuat atau menjual, sama aja lah, sebelum diterima. Titik. Walau salahahu ala ba'dil ainil mudda'ati, fahibatun minhu li ba'diha al-matruki minha. Seandainya berdamai dengannya atas sebagian benda yang didakwa. Benda yang didakwa itu kenapa? Rumah kalau sebuah tadi. Ya. Lalu inya berdamainya yang hendak diambilnya napa? Sebagian. Jikalau berdamai dia dengannya atas sebagian benda yang didakwa, aja sudah jar aku kada mengambil sebuahan tapi sebagian. Kenapa hukumnya? Fahibatun minhu, maka hukumnya hibah. Apa arti hibah? Pemberian daripadanya, li ba'di hal matruk, bagi sebagiannya yang al matruk, yang dibiarkan. Al matruk, yang dibiarkan, minha, daripadanya. Maka hukumnya pemberian daripadanya bagi sebagiannya yang dibiarkan daripadanya. Fayathbutu fi hadhil hibati, maka tetaplah fi hadhil hibati, pada ini hibah, pada ini pemberian, ahkamuha, hukum-hukumnya, hukum hibah. Kalau dikategorikan hibah, maka berlaku pula hukum hibah. Kalau dikategorikan hukum jual beli, maka berlaku pula hukum jual beli. Seperti tadi, aku dakwa ikam bisa utang 100.000, lalu akhirnya ngaku aja sudah jar aku kada usah dibayari, gini aja nah jar pak sandal ikam aja aku ambil, misal. Maka di situ berlaku hukum jual beli. Kenapa hukum berlaku jual beli? Seandainya sandalnya ada cacat, boleh aku bolehkan. Gitu. Ada pula berlaku hukum hibah. Nah, berlaku hukum hibah itu apa contohnya? Kada usah ikam bayari 100-nya, 50 aja ikam bayari, berarti 50 aku membariakan. Kenapa? Tidak hukum hibahan itu. Hukum hibah itu di antara hukum hibah kada boleh buruk siko. Kenapa buruk sikuan? Kenapa buruk sikuan? Iya, diambil pulang yang sudah membari, diambil pulang. Orang Banjar nyamatnya buruk sikuan ya lah. Yang asalnya itu kenapa? Asalnya gini, orang dibaring ini sangkal diambil pulang, makanya mendoakan dan sikunya buruk ya kan. Lalu jadi bahasa buruk siku. Mudahan sikunya mah buruk dia lah. Sangkal diambil pulang, mendoakan orang lain. Memang kada boleh barang dibariakan, kada boleh diambil. Tapi kapan kada boleh diambil? Kada boleh diambil gitu wayah barang itu sudah diterima. Aku membariakan kunci, lalu misalkan ikam sudah mengambil dan aku mengizinkan kepada ikam untuk mengambil. Maka manakala ikam sudah mengambil itu kunci, maka aku kada boleh lagi, kada jadilah aku membariakan, aku terpakai. Kada boleh dasar kada boleh. Buruk sikuan tadi karena itu. Yang boleh nang itu lawan siapa ya? Amun kada salah lawan anak boleh gitu. Lawan anak boleh. Karena anak itu penyebabnya adalah orang tua. Kenapa nyawa? Ada anak pembariakan enggak nyawa apa? Nyawa ada gara-gara siapa? Oh, ya kan. Karena abah itu kan sebab adanya anak. Kan gitu. Tapi bila mana belum sempat diterima, belum diambil lagi nih lah. Nah, aku bariakan ya kok.
Ikam kada mengambil-ambil. Ikam kada mengambil-ambil. Kalau aku sudah izinkan ikam mengambil, lalu ikam kada mengambil-ambil. Nah, kada jadi gen kok. Boleh. Boleh nih tuh. Selama belum ngambil. Kalau sudah ngambil kada boleh lagi. Ingat akan hukumnya tuh tak. Allati tudzkaru fi babiha, yang disebutkan hukum-hukum hibah yang disebutkan di dalam bab hibah. Di antaranya tadi kada boleh lagi diambil, kada boleh bersekuan. Wa yusamma hada sulhul hatitah, dinamakan ini suluh hatitah, suluh pengurangan, suluh pengurangan. Suluh pengurangan. Wala yasihu bilafzil bai'i, tidak sah dengan lafaz al-bai'i. Al-bai'i tadi lafaz jual beli. Lil ba'dil matruk, bagi sebagian yang dibiarkan, bagi sebagian yang dibiarkan. Ka'an yabi'ahu al-ainal mudda'ata bi ba'diha, seperti dia menjualinya benda yang didakwa bi ba'diha, dengan sebagiannya, dengan sebagian. Wa yajuzu lil insan al muslim, boleh bagi manusia yang muslim. Aturan jam 9.20 tidak aku masuk ke sini lah kayak rasanya. Jam 9. Tadi besokan tadi ke gurunya olah. Boleh bagi manusia al muslim yang muslim an yusyri'a bi dhammi awwalihi wa kasri ma qabla akhirih. Dhammah huruf pertama, kasrah yang sebelum akhir. Bacaannya yusyri'a. Dhammah permulaan, kasrah sebelum akhir. Apa makna yusyri'an itu? Ayukhrija, mengeluarkan. Rawshanan, rawshan. Kenapa rawshan itu? Ujar bahasa kita kalau rumah itu ini apa? Ini rumah atap set jala ini tawing. Nah, ada yang main belabihannya atap dihiga nih. Nah, pengarannya ya banturan, ya kah? Banturan. Boleh manusia mengeluarkan banturan. Rawshanan. Wa yusamma aidan bil janah, dinamakan pula dengan sayap. Yang banturan itu kan mirip semacam alar ya. Wa huwa ikhraju khashabin ala jidarin, itu mengeluarkan kayu di atas tembok. Pengertian banturan itu kan menjulurkan ya lah. Menjulurkan kayu yang di atas tawing. Fi hawa'i tariqin nafidin, pada hawa itu maknanya apa? Udara kan? Udara. Di angin kalau tah banturan kan di angin, kada di bawah ya kan? Di hawa
Hawa itu antara bumi dan langit, itu hawa namanya, antara bumi dan langit. Pada udara, tariqi dari jalan, nafidin yang tembus. Pada udara dari jalan yang tembus. Sama aydan. Allah sama Allah. Sama aydan bisyari', dinamakan pula dengan syari'. Syari' itu ya tadi banturan. Tapi jalan ini kesannya jalan umum lah. Jalan umum. Bukan tanah orang. Kalau tanah orang ada boleh. Apa contohnya yuk? Ini rumah. Ini banyak pada kita sudah, karena kita akan bergang-gang ya. Nah, ini rumah, tentunya ada benturan. Ada orang-orang di rumahnya ini jalan gang tembus ke belakang. Artinya benturan ini akhirnya menaungi gang. Ya kalau menaungi gang itu milik umum, bukan milik orang tertentu. Kalau milik orang tertentu kan boleh melebarkan benturan. Kita punya tanah dari sini sampai sini ya, maka belah rumah jangan mempas ya. Belah rumah ya kan orang, karena belah benturan melalui tidak boleh ya kan. Kalau gang ini kan milik umum, jadi lalu dibolehkan selama itu kada mengganggu pengguna jalan. Kalau mengganggu pengguna jalan kada boleh. Contoh mengganggu pengguna jalan itu apa ya? Di sini ini kan gang deh, ada jendela, bukanya jendela gitu. Orang makan darah ini sangkut tak? Nah berarti di ngeteng-ngeteng itu hukumnya total benturan tadi. Wa haitsu la yatadarrarul marru bihi, sekira-kira tidak terganggu almaru bihi, orang yang lewat dengannya. Tapi jalan umum nih lah, jalan umum. Makanya jalan milik pribadi jangan sekali-kali melebarkan benturan. Jadi ar-raushan, yakni itu raushan, itu atap atau benturan. Bal yarfa'u, tetapi dia tinggikan. Bihaitsu yamurru tahtahu al-marutamu tawilu muntasiban, sekira-kira dapat lewat di bawahnya orang yang lewat. Dasar bujur kawa dilalui orang yang lalu. Orang yang lalu ini, orang yang lalunya cuma apa? Orang yang lewat tamut tawil, yang sempurna ketinggiannya, muntasiban secara tegak. Artinya inya kada salang batunduk lalu di gang itu. Kada salang batunduk artinya inya berdiri tegak lalu di situ gang. Nah, itu kitab ini. Ada lagi yang menambahkan persyaratannya. Wa'tabara al-Mawardi, dan mengukur oleh Imam al-Mawardi an yakuna ala ra'sihi al-humulatul ghalibatu, bahwa ada di atas kepalanya humulah, barang bawaan, al-ghalibah, kebiasaan. Acil-acil pematang yang rajin berjualan sayur
yang sidin seimbangnya lah di atas kepala sidin, bertumpang-tumpang tuh di atas kepala sidin tuh, bebawaan di atas kepala. Nah ibarat jakanya acil itu berjalan di gang itu jualan sidin kada terkait. Kenapa? Karena sidin membawa barang di atas kepala. Jadi ukurannya acilnya itu ukurannya kieu ya, acilnya anak bulah pian wajan. Pian wajan berapa meter aja lah. Lalu di gang puri acilnya. Nah, itu hukum adalah hukum. Artinya seandainya kena satu ulah bangun bangunan, pikirkan itunya jangan sampai merugikan orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sempurna itu manakala muslim lain selamat daripada gangguan lidahnya dan selamat daripada gangguan kedua tangannya. Itu termasuk kriteria muslim yang sempurna, memikirkan orang lain. Wa in kanat tariq an-nafid mamaru fursan wa qawafid. Bila jalan tembus itu kelaluan, ya kita itu kelaluan fursan kuda wa qawafil dan rombongan, nah, artinya pengguna kelaluan kendaraan. Berarti itulah bila jalannya itu adalah memang kelaluan kuda rombongan, kita menyebutnya jalan raya, tapi kebetulan belah rumah pas di pinggir jalan raya, fal yarfa'ir raushan, hendaknya tinggikan itu tadi banturan itu tinggi sekira-kira tadi ukurnya kadat takait ya kalau bihaitu yamurru tahtahu al mahmalu alal ba'ir, sekira-kira lewat di bawahnya. Al mahmal itu apa maknanya? Sekedup. Tahu sekedup? Sekedup itu yang di atas unta. Ada semacam lampauan di atas unta. Itu namanya sekedup. Orang bahari kalau berperjalanan memakai sekedup. Sekedup itu namanya lah al-mahmal alal ba'ir, yang di atas unta. Sekedup yang di atas unta. Kada terkait sekedupnya. Ma'a akhsyabil mizallati al-kainati fawqal mahmali, beserta kayu-kayu al-mizallah, kayu-kayu payung yang ada di atas sekedup. Titik. Amad dimmi, adapun kafir dimmi. Nah, yalah. Jadi ini hanya keistimewaan orang Islam. Jadi orang Islam aja yang boleh menjulurkan banturan ke jalan umum. Orang kafir zimmi fayumna'u min isyra'ir raushan was-sabaq. Adapun kafir zimmi maka dilarang dia dari menjulurkan banturan. Wasabati dan kayu-kayu lah, menjulurkan banturan dan kayu-kayu. Wa in jazalahu al-mururu fit tariqin nafid, meskipun boleh baginya al-murur lewat fit tariqin nafid di jalan yang tembus, meskipun boleh baginya melewat di jalan yang tembus. Wallahu a'lam.